Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Ibu Dini di channelnya Ibu Dini Suliani. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe ya channelnya Ibu Dini. Terima kasih. Oke, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat-sehat ya, walaupun di masa pandemi seperti saat ini. Dan henti-hentinya, Ibu selalu mengingatkan untuk selalu rajin cuci tangan dengan menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan. Oke, sudah siap untuk belajar? Langsung saja ya, mari kita lihat penjelasan pembahasan tryout yang akan Ibu jelaskan di video berikut. Check it out. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam untuk tryout K3S ya, pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Oke, langsung saja mari kita bahas. Yang pertama, rantai makanan yang terdapat dalam ekosistem laut. Nah, biasanya rantai makanan itu selalu di awal, biasanya diganti-ganti ekosistemnya, apakah itu sawah, atau kebun, atau air payau, atau bisa juga yang sekarang yang keluar adalah laut. Nah, nomor 1 yaitu jawabannya adalah fitoplankton, zooplankton, udang, lalu ikan tuna. Kemudian nomor 2, salah satu contoh bentuk simbiosis parasitisme terjadi pada parasitisme. Nah, ini parasitisme itu yaitu jawabannya yang tali putri ya. Kita sudah tahu tali putri itu parasit anggrek komensalisme ya, siripun komensalisme, dan paku ekor kuda juga. Nah, ini biasanya diganti-ganti soalnya apakah itu simbiosisnya parasitisme, mutualisme, atau komensalisme. Nah, di sini adalah parasitisme, jadi jawabannya tali putri. Oke, nomor 3 ada rantai makanan. Makhluk hidup yang tepat untuk menduduki bagian yang diberi tanda X adalah, nah ini tanda X ini adalah konsumen 2 ya. Jadi yang memakan belalang itu yang mana? Ya, jawabannya adalah ya yang mana? Ya, jawabannya adalah katak ya, karena nanti katak itu bisa dimakan oleh elang dan bisa dimakan oleh ular ya. Oke, langsung nomor 4. Pada ekosistem kebun terdapat tanaman kacang, elang, burung kutilang, dan ulat. Jika dalam ekosistem tersebut datang burung perenjak, kemungkinan yang akan terjadi adalah, nah di sini karena burung perenjak itu memakan ulat, maka ulat akan menurun sehingga hasil panen kacang akan meningkat. Jadi jawabannya yang C ya. Hasil panen kacang naik dan populasi ulat menurun. Nomor 5. Di sini ada tabel pasangan yang tepat antara hewan dengan cara adaptasinya. Nah, cara adaptasi yang ditunjukkan oleh nomor berapakah ini yang tepat? Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada nomor 2, platypus berkaki selaput, kemudian siput tubuhnya berlendir, dan burung kolibri paruh panjang dan runcing untuk menghisap madu ya atau nektar. Nah, jadi yang betul adalah 2, 3, dan 4. Jawabannya C. Nah, kalau semut itu tidak mengeluarkan bau sedap ya, tapi mengeluarkan feromon. Lalu belalang daun juga kakinya yang belakang yang panjang. Oke, langsung nomor 6. Hewan yang menggulungkan badan untuk melindungi diri dari musuh. Nah, yang menggulungkan diri dari musuh itu adalah yang mana? Nah, di sini kita dalam mata pelajaran biasanya ada terenggiling. Lalu yang lain bagaimana ya? Ulat gagak. Wah, tidak kenal tuh seperti apa, luwing itu seperti apa. Maka kita sistem eliminasi. Kita eliminasi, di A itu landak itu berduri, tidak menggulungkan diri, jadi kita eliminasi. Lalu yang B itu musang itu mengeluarkan bau, jadi kita eliminasi juga. Lalu yang C, ulat bulu itu ada bulunya ya, jadi kita gatal-gatal kalau menyentuhnya, sehingga yang betul itu mana? Yang D ya, jadi akhirnya adalah yang tersisa yang D. Nomor 7, tujuan penanaman bambu wulung. Nah, nanti ini di TO selanjutnya bambu wulung, tapi di TO ini hanya bambu saja. Nah, biasanya tanaman bambu di pinggir sungai itu adalah untuk apa ya? Ada yang tahu? Ya, yaitu untuk mencegah erosi. Biasanya di pinggir-pinggir sungai itu ya, supaya tidak erosi, terkikis air. Nomor 8, kegiatan yang dapat mengganggu lingkungan sekitar ditunjukkan oleh nomor mana? Nah, ini yang dapat mengganggu lingkungan itu adalah, mari kita lihat di sini, menebang pohon dengan tebang pilih itu betul ya. Jadi tebang pilih itu adalah
memilih yang sudah tua, kemudian yang masih muda dibiarkan hingga tua terlebih dahulu. Nah, itu berarti nomor satu salah. Jadi di A dan B itu kita eliminasi ya, karena ada nomor satunya. Nah, jadi yang mengganggu tinggal kita cari yang berikutnya. Menangkap ikan menggunakan pukat harimau. Nah, ini betul ya, mengganggu lingkungan sekali nih. Menggunakan pukat harimau akan membuat ikan-ikan yang kecil pun tertangkap sehingga nanti habis populasi ikan di laut ya. Kemudian nomor 3, berarti yang ada nomor 2-nya betul. Nah, C sudah ada ya. Nomor 3, sering memupuk tanaman dengan pupuk anorganik. Nah, pupuk anorganik adalah pupuk yang bukan terbuat dari organik atau alami. Jadi, yang mengandung kimia. Jadi betul nomor 3. Jika terlalu banyak mengandung kimia, maka akan merusak tanah ya, kesuburan tanah. Jadi nomor 2, nomor 3 itu yang mengganggu lingkungan. Lalu nomor 4, menimbun sampah organik yang ada di sekitar rumah. Nah, ini menimbun sampah itu betul. Karena sampah organik seperti daun-daun itu harus ditimbun ya. Jadi yang ada nomor 4-nya kita eliminasi sehingga tersisa nomor 5, menyemprotkan pestisida yang pekat di setiap menjumpai hama. Ya, nanti lama-kelamaan bisa ikut mati yang lainnya ya. Jadi yang betul adalah C, 2, 3, dan 5. Nomor 9, di musim penghujan sering terjadi sungai yang meluap karena aliran terhambat. Hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah luapan air adalah, untuk mencegah luapan air yaitu dengan tidak membuang limbah anorganik di sungai. Nah, limbah anorganik itu adalah limbah yang bukan alami seperti plastik, kemudian eh, bekas-bekas botol seperti itu dan yang tidak bisa terurai kembali ya. Itu tidak boleh yang B. Oke, selanjutnya nomor 10. Di sini ada ikan. Nah, pada bagian X itu digambar berfungsi untuk apa ya? Yang X itu ya, yang betul adalah mendeteksi perubahan tekanan air. D. Nomor 11, tahapan daur hidup pada kumbang tanduk. Nah, kumbang tanduk. Nah, biasanya daur hidupnya ini besok diganti-ganti, apakah bisa kumbang, jangkrik, atau nanti biasanya ada kupu-kupu atau dan yang lainnya. Nah, kalau kumbang itu sempurna atau tidak sempurna ya? Nah, kumbang itu melalui tahap telur, larva, pupa, dan imago. Jadi ada 4 tahapan, maka kumbang ini jawabannya A ya, karena merupakan metamorfosis sempurna atau daur hidupnya sempurna. Yang tidak sempurna tidak melewati alur pupa ya. Jadi tidak melewati 4 tahapan. Oke, nomor 12, tahap daur hidup tomcat yang merugikan manusia. Nah, besok juga ini bisa diganti hewannya, bisa nyamuk atau yang lainnya. Nah, ini jika daur hidup tomcat itu yang paling merugikan adalah yang dewasa, maka jawabannya itu adalah C, yaitu imago. Imago itu adalah yang tahap dewasa. Nomor 13, di sini sendi yang ditunjukkan huruf X. Nah, sendinya ini, sendi yang di bahu itu ya. Ini sendi yang ditunjukkan huruf X adalah sendi apa? Yang betul ada sendi peluru. B. Lalu nomor 14. Nomor 14, fungsi organ. Nah, di sini diperbesar kembali itu adalah alveolus ya. Alveolus itu yang seperti anggur, itu gambarnya itu merupakan tempat pertukaran udara pernafasan secara difusi. Jawabannya B. Nomor 15, silakan diperhatikan gambar. Yang ditunjukkan huruf A itu adalah lambung. Maka pertanyaannya, proses yang terjadi pada organ pencernaan yang ditunjukkan oleh huruf A pada gambar tersebut berfungsi untuk apa? Nah, kira-kira apa ya? Ya, betul sekali, yaitu mengasamkan makanan yang dicerna. Nomor 16, di masa pandemi ini semakin banyak orang terkena penyakit corona. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan paru-paru agar tidak terkena penyakit adalah bagaimana supaya tidak terjadi atau tidak terkena penyakit corona. Jawabannya yaitu biasakan cuci tangan setelah beraktivitas di luar rumah atau D. Nomor 17, kita lihat di sini organ jantung ya, yang ditunjukkan huruf Z ya, bilik Skaski, beka-beki, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kiri. Berarti ini adalah bilik kiri. Bagian organ yang ditunjukkan Z berguna untuk apa? Jawabannya adalah memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Oke, sekarang nomor 18. Kita lihat di sini ada peredaran darah. Nah, peredaran darah ini nanti
Bisa saja diganti ya pertanyaannya, apakah itu yang kaya oksigen atau kaya karbon dioksida. Apakah peredaran darah kecil atau besar? Lalu apakah peredaran darah kotor atau bersih? Nah, sekarang yang keluar adalah yang kaya oksigen. Ditunjukkan oleh nomor mana saja ya. Maka yang kaya oksigen itu adalah yang dari paru-paru menuju ke seluruh tubuh. Maka urutannya adalah 6, 7, 3, 4, 8 ya. 6, 7, 3, 4, 8. Oke, jadi itulah yang mengandung oksigen. Nomor 19, Bimo sering mual, sakit perut, sering buang air besar, dan muntah. Upaya yang dilakukan untuk mencegah gangguan pencernaan tersebut. Nah, kalau muntah-muntah, maka sebaiknya menjaga kebersihan makanan dan alat minum. Karena itu biasanya karena kuman ya, jadi sakit perut, jadi buang air besar dan muntah. Oke, nomor 20, di situ ada membran karet. Nah, pertanyaannya selalu diulang-ulang dalam setiap tryout, yaitu tentang membran karet. Nah, membran karet 3 itu jika ditarik, maka akan terjadi apa? Nah, nomor 1 dan 2 itu gelembung ibaratnya itu adalah paru-paru, maka ketika membran karet ditarik, maka balon 1 dan 2 akan mengembang. Kemudian, jika membran karetnya dilepas kembali, maka akan mengempis. Nah, di sini pertanyaannya adalah, jika bagian 3 ditarik searah tanda panah, berarti ditarik ke bawah ya, maka peristiwa yang akan terjadi adalah tentu saja balon nomor 1 dan nomor 2 akan membesar, lalu apa? Karena apa? Karena udara di luar botol tekanannya lebih tinggi ya. Jadi jawabannya adalah B. Sekarang nomor 21, di sini ada bukan jamur ya, itu ceritanya itu ini tumbuhan paku-pakuan. Nah, tumbuhan paku-pakuan ini cara berkembang biaknya dengan cara apa? Ya, tentu saja dengan cara spora. Nah, selain paku-pakuan juga ada jamur. Nah, oke, nomor 22 ada tabel cara berkembang biak. Nah, cara berkembang biak hewan berdasarkan pasangannya itu yang di atas itu. Pertanyaannya berdasarkan tabel, pasangan yang tepat antara nama hewan dan cara berkembang biak ditunjukkan oleh mana? Nah, yang betulnya yang mana ya kira-kira? Ya, nomor 1 kepiting itu dengan opipar atau bertelur ya, betul. Lalu kemudian nomor 2 ular piton dengan ovovivipar. Iya, betul ya, dengan bertelur dan melahirkan. Lalu, kemudian yang betul lagi adalah nomor 5 kelelawar dengan cara vivipar atau dengan cara melahirkan. Jadi nomor yang betul adalah 1, 2, dan 5, yaitu B. Oke, sekarang nomor 23, tumbuhan di bawah ini memiliki cara berkembang biak yang sama. Nah, cara berkembang biak yang sama mana ya? Ya, yang betul adalah mana? Di sini sebenarnya ada dua jawabannya, yaitu B dan D. Yang B itu ketela rambat, kentang, dan gembili itu sama perkembangbiakannya. Lalu yang D, wortel, singkong, dan lobak juga sama. Jadi ada dua jawabannya ya, B dan D benar. Nomor 24, ya, perhatikan ciri-ciri pubertas perempuan. Nah, biasanya ini pertanyaannya hanya diubah-ubah, bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa juga ciri-ciri keduanya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah ciri-ciri pubertas perempuan. Jika ciri-ciri pubertas perempuan, maka jawabannya adalah tentu saja pinggul membesar atau melebar ya, pinggulnya melebar. Kemudian suara bertambah nyaring, lalu tumbuh rambut di ketiak. Nah, jawabannya jadi C ya. Nomor 25, sifat bahan yang tepat untuk pembuatan masker kesehatan. Untuk pembuatan masker kesehatan tentu saja harus lembut dan berpori halus. Jawabannya A. Nomor 26, kegiatan yang memanfaatkan perubahan wujud membeku. Nah, kenapa ini dijadikan ada catatannya mencair? Nah, di sini yang ditanyakan membeku, bisa saja besok menjadi mencair atau menguap dan yang lainnya ya. Sekarang kita lihat yang membeku itu yang mana kira-kira? Tentu saja ya, yang membuat pola batik dengan malam. Malam yang kita gambarkan itu kan berupa cairan ya, kemudian karena menempel di kain akan membeku. Nah, jadi D. 27, pada proses daur air terjadi perubahan wujud apa? Nah, pada proses perubahan wujud pada daur air itu
ada ekoprein, evaporasi, ada penguapan, jadi ada menguap, kemudian kondensasi, kemudian ada presipitasi dan infiltrasi. Maka di sini yang betul ada menguap atau evaporasi dan kondensasi atau mengembun. Ya, jawabannya yang B. Sekarang 28. Air yang terlalu panas tidak boleh langsung dituangkan dalam gelas kaca. Ini sudah tahu dari dulu juga ya. Kenapa tidak boleh seperti itu? Karena gelas bisa pecah karena pemuaian yang tidak merata. Jawabannya B. Nomor 29, di sini ada percobaan di mana ada batang 1, batang 2, batang 3, dan batang 4. Kemudian berdasarkan percobaan, setelah diberi mentega, nah yang pertama itu meleleh, yang kedua tidak meleleh, ketiga tidak meleleh, dan yang keempat meleleh. Maka berdasarkan percobaan dapat disimpulkan bahwa tentu saja yang meleleh itu adalah konduktor, jadi dia bersifat penghantar panas, jadi cepat meleleh. Maka batang 1 dan 4 konduktor, kemudian batang 2 dan 3 isolator. Nomor 30, perpindahan panas pada waktu mengaduk air panas dengan sendok dengan melihat pada air yang diaduk, pada sendok, dan pada uap air yang ada di atas permukaan air secara berurutan terjadi perpindahan panas apa? Tentu saja ada konveksi, karena itu ya ketika diaduk itu ada yang menguap. Nah, kemudian airnya ada yang menguap karena masih panas ya. Lalu ada pada sendoknya itu konduksi karena ada penghantar sendoknya, panasnya itu melalui sendok. Lalu pada uap airnya di atas permukaan air itu juga ada konveksi. Jadi jawabannya A. Nomor 31 ada tabel di sini tentang perpindahan panas. Nah, jenis perpindahan panas yang sama terjadi pada nomor mana saja? Nah, di sini jawabannya adalah C ya. Ada 1, 3, dan 4. Mengapa? Kita lihat. Nomor 1, menghangatkan anak ayam dengan lampu. Lalu nomor 3, menjemur pakaian sampai kering. Lalu yang berikutnya, nomor 4, tangan yang didekatkan ke lampu terasa hangat. Jadi terkena panas langsung, berarti ini ada radiasi ya. Oke, ini yang sekarang yang keluar bisa ini radiasi, bisa saja besok ada konveksi, bisa juga konduksi ya. Jadi silahkan dipelajari juga yang lainnya contohnya. Oke. Nomor 32, di sini ada anak-anak sedang bersepeda. Pengaruh gaya gravitasi pada kegiatan seperti gambar. Nah, pengaruhnya apa ini? Yaitu ya, betul ya. Kalau jalannya menurun, maka gravitasinya bagaimana pengaruhnya? Maka berpengaruh pada kecepatan gerak benda. Jadi semakin menurun, jadi semakin kencang laju sepedanya. Nomor 33, kita lihat di sini ada yang sedang menarik tali ya, seperti lomba tarik tambang. Hubungan gaya dan gerak pada kegiatan tersebut adalah apa hubungannya? Tentu saja semakin besar gaya otot berarti semakin kalian kencang menariknya, maka akan mudah menarik lawannya. C ya. Nomor 34, perubahan energi pada jam digital. Nah, jam digital itu tentu saja menggunakan baterai ya. Baterai itu berarti merupakan dari kimia ya jadinya. Maka ini jawabannya adalah energi kimia menjadi energi listrik sehingga kemudian menjadi energi cahaya. Semua yang menggunakan digital itu pasti menjadi energi cahaya. Ya, tidak semua sih, kebanyakan ya, seperti kalkulator juga. Nah, kenapa dituliskan di situ kalkulator? Sama seperti kalkulator, tadinya kimia menjadi cahaya ya. Jadi kimia, listrik, kemudian cahaya. Nomor 35, untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, maka energi alternatif yang berupa aliran air dimanfaatkan sebagai apa? Nah, di sini pembangkit listrik mikrohidro ya, biasanya air itu digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, kenapa mikro? Jadi skalanya kecil ya. Oke. Kemudian nomor 36, di sini ada gambar. Nah, gambar tersebut menunjukkan bahwa magnet memiliki sifat apa? Nah, di sini pada gambar pertama menempel. Kemudian pada gambar kedua karena
di sini utara dan selatan itu jika kutub yang sama maka akan saling tolak menolak. Kemudian jika kutub yang berbeda maka akan saling tarik menarik. Nah, di sini tapi mengapa ini nomor 2 ini tidak menarik dan padahal berbeda ya kutubnya. Jadi berarti ini yang mana ya? Jadi yang tepat adalah bahwa sifat magnet itu adalah mempunyai 2 kutub, yaitu ada utara dan selatan. Sekarang berikutnya nomor 37. Di sini ada gambar. Nah, S1 itu saklar 1, S2 saklar 2. L1 sampai L4 itu adalah lampu 1 sampai lampu 4. Nah, jika S1 dibuka atau S1 dimatikan ya, saklarnya dimatikan dan saklar 2 ditutup atau dinyalakan, maka bagaimana keadaan lampunya? Nah, jika S2 ditutup maka L2 nyala, L3 nyala. Kemudian jawabannya yang mana? Akhirnya tentu saja yang A ya. L1 padam karena saklarnya dimatikan. Kemudian L4 juga padam. Tidak, L4 ini tidak padam ya. Kemudian ini jawabannya L2, L3 dan L4 itu menyala ya, jawabannya itu menyala. Oke, jadi jawabannya A. Sekarang nomor 38. Nah, di sini ada pembuatan magnet. Nah, jika pembuatan magnet yang seperti ini tentu saja tidak asing lagi, maka ini yang betul yang mana ya? A dan C. Kutub apa itu A dan C? Nah, karena itu di atasnya kutub U, maka A itu adalah kutub selatan. Yang B itu tentu saja utara, yang C itu selatan lagi, dan D itu utara. Maka jawabannya kutub A dan kutub C adalah kutub selatan, sedangkan B dan D kutub utara. Jadi jawabannya yang B. Nomor 39 di sini ada angklung atau calung ya, calung ini. Calung. Nah, calung itu biasanya itu dipukul. Nah, jika dipukul maka bunyi yang akan terjadi adalah, nah, biasanya kalau tidak dipukul, digetarkan, ditiup, atau bagaimana gitu ya. Nah, ini karena contohnya calung, maka jika dipukul, jawabannya bambu nomor 1 menghasilkan suara paling rendah. Nah, ya, jika dipukul maka bambu 1 suaranya paling rendah, maka semakin ke sana semakin tinggi. Nomor 40, sumber bunyinya pada alat musik ini mana ya? Tentu saja sumber bunyinya adalah B, yaitu nomor 2. Pada logamnya ya. Kemudian nomor 41. Nah, sifat cahaya yang ditunjukkan pada gambar adalah A, dibiaskan dan menembus benda bening. Ya. Nomor 42, contoh pemanfaatan sifat cahaya yang dibiaskan adalah, nah, yang dibiaskan itu apa? Tentu saja ini ikan cupang dalam akuarium berbentuk botol tampak lebih besar, jadi ada pembiasan. Nomor 43, sumber daya alam berikut yang termasuk dapat diperbarui adalah mana yang dapat diperbarui? Maka kita pakai sistem eliminasi ya. Nah, di sini tentu saja kalau sudah tahu tidak usah dieliminasi lagi. Ada minyak sawit, ada biosolar, dan mutiara. Kenapa? Minyak sawit itu ada pohonnya kelapa sawit, maka bisa ditanam, bisa diperbarui. Mutiara ada kerang, maka ada yang bisa untuk diproduksi melalui kerang. Nah bio itu alam, berarti ini biosolar itu solar dari alam, maka itu bisa diperbarui ya. Maka jawabannya adalah C. Oke, yang lain itu salah ya. Jadi jawabannya nomor 43 adalah C. Nomor 44. Singkong dapat dimanfaatkan untuk membuat apa singkong? Tentu saja untuk tepung tapioka dan bioetanol. Nomor 45.
Penambangan pasir sungai menggunakan alat berat dapat merusak lingkungan. Karena apa? Karena menyebabkan tebing sungai mudah longsor ya, karena alat-alat berat ya itu ya. Oke, nomor 46. Apabila tahap daur air nomor 3 terganggu. Nah, nomor 3 itu adalah kondensasi. Jika terganggu karena suhu tinggi, maka yang akan terjadi adalah tentu saja musim kemarau yang panjang. Jadi tidak terjadi hujan karena tidak ada pengembunannya ya, pengendapan di atas awan. Oke, nomor 47 ada planet. Nah, planet ini mohon dihafalkan urutannya ya. Nah, yang ditanyakan adalah planet yang ditunjukkan oleh nomor 1 dan 2. Nah, nomor 1 itu tentu saja adalah bumi, karena nomor 1 itu urutannya di garis ketiga. Kemudian nomor 2 yaitu nomor 2 dari belakang tentu saja adalah Uranus ya. Jadi jawabannya bumi dan Uranus B. Sekarang nomor 48. Planet yang memiliki skala rotasi lebih lama daripada skala revolusinya yaitu apa? Ya, jawabannya adalah Venus. Venus itu rotasinya lebih lama daripada revolusinya. Sekarang 49. Nah, ini sejajar ya. Ini ada bumi, bulan, dan matahari. Nah, maka bagian bumi yang berada di posisi P akan mengalami apa? Karena itu tertutupi sinarnya, maka akan mengalami gerhana matahari total ya. Oke, sekarang nomor 50 terakhir. Peristiwa yang diakibatkan oleh revolusi bumi apa? Tentu saja jawabannya adalah C. Ada gerak semu tahunan matahari, kemudian perubahan musim, dan perbedaan lama waktu siang dan malam. Oke. Sekian pembahasan dari Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bisa membantu untuk belajar dan mempersiapkan tryout-nya. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Oke, jangan lupa untuk selalu belajar ya di setiap tryout-nya, di setiap ujian-ujiannya. Jangan lupa untuk selalu mengulang-ulang pembahasan yang sudah-sudah atau tryout yang sebelumnya. Begitu, Ibu tutup saja. Cukup sekian dari Ibu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.